Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan nama saya Farhan Muhammad Bawas dan rekan saya. Saya Arina Rahmania Nabila. Dan saya Gangwasi Caksono. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan metode atau algoritma yaitu KNN dan Decision Tree untuk tugas besar mata kuliah sistem cerdas. Dan untuk decision tree sendiri, kami menggunakan random forest supaya hasil yang didapatkan itu lebih akurat. Jadi, apakah rekan-rekan punya pertanyaan? Kita pakai data apa? Untuk data sendiri kita memakai data MNIST, itu kayak tulisan A. Dan itu Oh. kita memakai format CSV dan ada format CSV 2/28. Jadi MNIST itu buat data tapi dia bentuknya JPG atau PNG, bentuk tulis tangan gitu kan? Betul. Sorry. Jadi MNIST itu dia itu kayak tulisan kayak data real. Itu nanti di convert namanya itu pixel MNIST gitu. Itu format 2/28 terus biar bisa jadi CSV. Ini gitu sih. Terus tujuan dari tugas besar ini tuh sebenarnya apa sih? Tujuannya itu yang pertama ada untuk mengimplementasikan algoritma seperti kayak tadi KNN, algoritma Key Near Snake Bird sama Random Forest. Random Forest itu bagian dari decision tree. Terus kita itu nanti hasilnya digunakan untuk mengevaluasi kinerjanya seperti kayak menggunakan metrik akurasi, klasifikasi report, dan coefficient metric untuk mengukur nilai keakuratan dari data tersebut. Itu sih tujuannya. Oke, mungkin mau nanya buat Arif. Jadi kita kan sudah buat kodenya kan. Kira-kira ukuran kinerja model kita tuh apa aja sih ukuran atau parameter kinerja kita itu? Nah, jadi parameter yang dipakai untuk tugas besar ini itu ada beberapa. Yang pertama dilihat dari akurasinya. Ini mengukur proporsi prediksi yang benar dari total jumlah prediksi. Akurasi ini dihitung dari jumlah prediksi benar dibagi total jumlah prediksi. Yang kedua itu ada classification report. Classification report ini menghasilkan metrik kinerja secara rinci untuk setiap kelas digit, yaitu dari 0 sampai 9. Meliputi ada precision, yaitu kemampuan model untuk tidak mengklasifikasikan sampel negatif sebagai positif. Dihitung sebagai true positif per true positif ditambah false positif. Yang kedua ada recall atau sensitivity. Recall ini merupakan kemampuan model untuk menemukan semua sampel dari suatu kelas. Rumus yang digunakan itu true positif per true positif ditambah false negatif. F1 score merupakan rata-rata harmonik dari precision. Selanjutnya ada F1 score. F1 score itu rata-rata harmonik dari precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara keduanya. Dan yang terakhir ada support. Support itu jumlah sampel aktual dalam setiap kelas pada data yang diuji. Kemudian parameter terakhir yang digunakan itu confusion matrix. Confusion matrix itu tabel yang menunjukkan lintasan hasil prediksi model klasifikasi. Jadi barisnya itu merepresentasikan kelas aktual dan kolom merepresentasikan kelas yang diprediksi. Elemen pada diagonal utama menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelas. Sedangkan elemen di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi. Misalnya sampel aktual kelas A diprediksi sebagai kelas B. Oke. Oh itu berarti kalau misalkan dari digit 0 sampai 9 itu digit apa itu? Mana? Digit 0 sampai 9. Digit 0 sampai 9 kan itu kan ada dua kan, aktual sama predik. Terus yang sebelah kiri itu aktual. Sebelah predik, yang predik tuh yang bawah. Nah, jadi data yang benar tuh data yang diagonal gini. Gimana, udah jelas belum? Enggak, ini kotak-kotaknya ini maksudnya apa nih? Ini berarti kan diagonal tadi yang seperti sama Arin tuh. Jadi itu nilai kebenaran atau keakuratan dari data aktual sama predik. Nah, kalau yang di luar itu semisal nih ada angka 1, aktualnya 1. Dia prediknya angka 2. Jadi itu sebenarnya datanya yang benar itu digit 1, tapi dia keluar prediknya data 2 itu kan salah tuh. Jadi di sini ada tiga kesalahan predik. Kalau 3 kesalahan predik, kalau 1129 artinya apa? Yang kotak biru. Mana? Kan ada kotak biru yang ini, tua gitu. ini yang benar ini. Oh, yang Jadi benar. data yang benar tuh data aktual sama predik yang cocok di dari kedua tersebut cocoknya itu semisal nih 00 itu 978 kali gitu. Oh 00978 kali. Digit 0 aslinya digit 0, prediknya digit 0 itu benar atau cocok sesuai data itu sebanyak 978 kali. Jadi yang di luar dari ini itu data yang kayak data yang salah gitu. Paling banyak salah tuh yang di 4 sama 9.
sebenarnya 4, tapi dia itu kan mirip tuh 4 sama 9. Jadi 28 kali kayak errornya itu 28 kali. Tuh. Oke. Ya, paham. Terus tadi kita kan pakai random forest. Itu random forest tuh apa bedanya sama decision tree? Oke, jadi kalau decision tree itu kan dia satu pohon ya. Ibaratin kayak satu pohon aja. Tapi kalau random forest itu dia hutan. Jadi ibaratnya kayak hutan itu terdiri dari banyak pohon kan. Ya, artinya random forest itu terdiri dari beberapa banyak decision tree. Nah, kenapa pakai random forest? Kan decision tree itu kita dapetin hasil tesnya itu dia agak cukup rendah. Dia terlalu overfitting lah dari 1 jadi 0,8 ini. Nah, itu kan kurang baik kan kalau misalkan overfitting banyak kan. Makanya pakai random forest supaya overfittingnya itu nggak terlalu banyak. Jadi 0,97 hasil akurasi testingnya itu. Oh, berarti pakai random forest. Berarti lu nyoba pakai itu juga kemarin Iya. decision tree. Nyoba pakai decision tree itu apa ya? Dia tuh kalau overfitting sama terlalu kecil hasil uji tesnya itu. Oke. Terus kemarin juga sudah konfir ke asisten dosen katanya boleh sih gua pakai random forest. Aman kan? Aman. Tadi kan ini kan gimana ya? Kan lu kan tadi sebagai apa ya? Lu yang buat KNN lah. Dia bilang gua kan masih belum ngerti tuh KNN itu gimana sih cara kerjanya. Jadi itu KN itu dia ada nilai K ya. Nilai K itu dia kayak mencari jumlah tetangga terdekat. Nah, nilai K-nya itu bisa diubah, bisa dipakai buat di laporan ada namanya hiperparameter. Nah, itu aku juga udah coba-coba buat K-nya itu nilai 1, 3, dan 5. Dari ketiga data tersebut nih bisa dilihat kalau dia kalau pakai K-nya 1 itu nilai akurasi pada data yang tes itu 0,972. Nah, tapi data trennya dia nilainya 1. Kalau buat yang data K-nya 3, dia 0,973 buat data tes dan 0,9877. Nah, artinya kan kalau buat keakuratan data yang dipakai buat K3 kan, soalnya nggak terlalu beda jauh lah antara data tes sama data trennya. Kalau buat K5 dia itu beda jauh 0,973, sementara ininya 0,984. Tuh, jadi kita nyoba-nyoba itu buat di hiperparameter. Jadi pakai beberapa K yang nanti bisa diambil nilai yang paling akurat di antara ketiga data tersebut, ketiga data perbedaan tersebut. Itu kalau 3 itu udah pasti akurat atau gimana? Apa tergantung data setnya? Tergantung, harusnya tergantung sih. Terus buat algoritmanya ini kita pakai sklearn biar apa dia namanya nggak manual gitu. Soalnya kalau manual kemarin dicoba tuh buat 10.000 dataset lebih dari waktu sejam, kan lama juga itu buat ngeran. Nah, ini kita normalisasi juga. Oh, kalau misalkan KNN itu perlu normalisasi kenapa? Agar datanya tuh sesuai. Maksudnya nggak normalisasi itu kan artinya 0, sekian gitu kan. Jadi biar lebih mudah buat diolahnya dilakukan normalisasi. Apa? Jadi pakai scalar, jadi pakai Nah, ini akurasi data buat yang tes sama yang train. itu paling mau nanya doang sih, kenapa di K1, K3, K5 itu hasil akurasi itu berbeda? Itu maksud K1 itu apa jarak dari tetangganya atau gimana? Iya, jadi kan kayak pakai Euclidean itu kan. Jadi itu dia Euclidean. rumus Euclidean tahu kan yang Enggak. yang kemarin di itu yang diterangin sama dosennya. Nih, Euclidean distance. Oh, Ini Itu jarak ya. oh berarti dia berdasarkan daerah. Kalau misalkan ini ngambil gimana? Kan kalau misalkan kayaknya sama yang 1, kayaknya sama yang 3. Jadi kalau misalkan ada data B, itu ngambil yang terdekat 1 atau gimana sih? Maksudnya aku kurang ngerti konsep dari KNN ini. mana ya? Kalau nilai K-nya 3 itu berarti dia kayak mencari untuk setiap data uji model akan mencari tiga data latih terdekat berdasarkan jarak tadi pakai
Euclidean tadi. Oh, 3 data itu terdekat. Kalau itu nilai K-nya itu bisa ubah-ubah juga. Data yang terdekat. Iya gitu sih Oh, harusnya. berarti ibaratnya kayak apa ya? Kayak ini kan misalkan nih, ini si data trend kita kan. Ini dari data tes. Jadi mereka tuh nanti nyari 3 tetangga gitu. Iya, jadi kan kayak bentuk kayak apa ya? Kayak orbit gitu kan. Itu harusnya Terus nanti nyari 3 tetangga itu di sorting lagi. sesuai nilai K-nya. Kayak bentuk. Nah, gini nih. Kalau misalkan satu berarti dia cuma ambil satu aja gitu ya. Ini K sama dengan 1. Jadi dia tuh kayak mencari berapa nilai K untuk data yang dilatih. Nih kalau K-nya 3 kan 3 nih. 1 2 3. Kalau 5 berarti 5 semuanya gitu. I see. 2 ditambah. Nah itu cara supaya dia itu menentukan yang paling benar tuh gimana? Kan misalkan ini ada data berbeda kan dalam di dalam ini. Harusnya sih pakai cross validation, tapi di ini gue nggak pakai. Gue pakainya cuma kayak nilai K1 3 sama 5. Mana? Oke. Cross validation. Jadi di codingan ini nggak ada atau dipakai library aja? Apa pakai? Oh, sebenarnya bisa sih pakai cross validation. Tapi di library Skyler ini ada input atau belum? belum. Gue tuh pakainya cuma pakai K1 K3 K5. Oh itu aja. Kalau pakai cross validation tuh nggak perlu pakai 1 ke 3 kali. Nah, coba ya kali ya. Ini sambil nunggu buat diran itu decision tree random forest. Gimana tuh buat algoritmanya? Decision tree yang random forest. Kan tadi aku udah bilang kan, kalau misalkan si random forest itu terdiri dari beberapa decision tree. Ibaratnya nih, analog itu kayak pohon. Kalau misalkan di decision tree pohon cuma satu. Tapi kalau di random forest itu terdiri dari banyak pohon. Karena itu ibaratnya itu hutan terdiri dari banyak pohon. Nah, jadi mungkin kalau dari codingannya itu pertama kita import dulu si library Skyler. Itu kita pakai modul yang assemble. Nah, assemble ini kayak modul gabungan itu, algoritma gabungan. Dalamnya ada jadi di assemble itu ada modul yang apa ya? Yang di dalam itu ada si random forest. Nah, terus habis itu kita import juga buat akurasi skornya, classification report sama coefficient matrix itu dari library Skyler. Terus kita juga import si matplotlib itu tuh kayak buat bikin apa ya, analytic data itu kayak bentuk matriks gitu, kayak bentuk jadi buat nampilin kayak gini ya si matplotlib Buat visualnya. gitu. Enggak. Berarti buat apa tadi namanya? Mat PLT outlib tuh buat visualnya apa bukan nama itu? Mat Ini nih, import. Nah, import matplotlib itu PLT. digunakan sebagai buat nampilin data ininya, data kayak 0, 5, 9, 2, 3. Nah, itu kita rename jadi ELT supaya ini kalau misalnya kita nyebut tuh gampang lah. Jadi kita nggak perlu nulis matplotlib.pilot, kita tulis aja PLT. Oh, Kayak gini PLT.show. Alias gitu. Terus yang ini kalau buat visual itu dia pakainya seaboard. Kalau buat visual dia pakainya seaboard. Nanti kita rename jadi SNS. Jadi kan misalnya datanya masih data gini, data apa ya, data kayak kasar gitu kan, kayak 5923000. Nah ini yang warna-warna yang itu tampilannya itu dia pakai import seaboard. keyboard. Nah seaboard. Jadi buat visual itu dia seaboard. Terus buat Itu codingannya. random forest classifier. Itu nanti random forest classifier itu nanti dimasukin ke variable R. Ini isi classifiernya itu nanti ada estimator tuh banyaknya pohon. Jadi dalam satu hutan tuh banyak pohon itu ada 100. Terus ada juga max depth atau kedalaman. Jadi buat masing-masing kedalaman pohon itu kita nggak batasin. Jadi sebebas mungkin lah. Terus yang ketiga itu ada sample splitnya. Jadi max sample splitnya itu kita batasin cuma 2 aja. Jadi dia cuma bisa dua pecah. Cabang gitu ya. Terus kita juga minimalin dari sampel jadi itu bukan max tapi min. Jadi sampel splitnya itu dia itu minimalnya 2 cabang. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Terus juga ada si sampel leaf-nya itu minimal punya anak daun itu 1. Terus kita random step-nya itu 42 sama end job. Ini bebas kan 42 tuh bisa lebih bisa Betul. potong juga. Oke, buat paling buat keakuratan data dari
paling yang buat akurasinya. Betul, harusnya nggak beda jauh. Tadi yang buat dari KNN itu rata-rata ini dari pakai apa namanya cross validation tadi dapat 0,9471. Kalau yang di Decision Tree berapa? Random Forest berapa? 0,9702. 05. Nih 05. Berarti di range 0,97 buat akurasi dua algoritma itu. Betul. Oke, mau ada yang ditanyain lagi nggak? Atau yang diskusin lagi? Udah. Oke. Kayaknya cukup sih. Mungkin cukup ya. Kalau aku sih cukup dari aku. Aku juga udah cukup. Oke, Oke. baik. Mungkin sekian buat video presentasi atau diskusi dari kelompok 10, kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.